Benarkah akan ada perang dunia ketiga antara Amerika Serikat dan Iran? Di awal tahun 2026 kemarin, Amerika Serikat melakukan embargo ekonominya terhadap Iran dan melakukan boikot juga dalam melakukan transaksi di Bank Dunia. Terus pada saat masyarakat Iran atau rakyat Iran yang melakukan aksi demonstrasi, ada beberapa yang meninggal segala macam, tetapi pemerintah Amerika Serikat mengirim pasukan militer dengan dalil membela kaum demonstran. Itu cikal bakalnya. Sebenarnya jauh sebelum itu ada pertikaian-pertikaian yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi paling menarik yang saya bahas ini adalah yang pertama, jikalau Amerika Serikat menyerang Iran dalam bentuk apapun, maka Iran siap siaga untuk melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Pertanyaan sangat mendasarnya itu adalah, siapa di balik Iran ini? Kau berani mengiyakan, kau berani mau menangkis terkait dengan serangan Amerika Serikat? Yang pertama adalah Rusia. Rusia itu adalah dia kerjasama dalam bentuk kekuatan militernya. Terus yang kedua, sebagai dewan diplomatnya untuk menyampaikan aspirasi apapun di PBB. Terus yang kedua, negara Cina. Cina itu bekerja sama dalam bentuk ekonominya, yaitu adalah Iran itu salah satu penyuplai minyak terbesar yang ada di Iran, kurang lebih sekitar 80% kebutuhan secara nasional yang ada di Tiongkok ataupun Cina. Terus yang ketiga, ada Suriah. Terus yang keempat, ada Libanon. Terus yang kelima, ada Irak. Negara-negara itulah yang siap siaga membantu Iran jikalau ada perperangan dunia ketiga antara Iran dan Amerika Serikat. Pertanyaannya lagi, siapakah di balik Amerika? Ada Israel, ada Eropa, Uni Eropa. Kemarin terjadi di awal tahun kemarin 2026 ini, Uni Eropa mengatakan dengan tegas bahwasannya organisasi IRCG adalah organisasi teroris yang harus dimusnahkan. Itu adalah organisasi yang ada di kelompok Iran. Tapi tenang kawan-kawan. Dan tidak hanya itu kekuatannya Iran, perlu kita ketahui secara bersama-sama. Yang pertama adalah ada kekuatan non-negara. Non-negara itu siapa aja? Ada namanya poros perlawanan Iran. Poros perlawanan Iran itu apa saja? Kelompoknya apa saja? Kelompok strategi Iran non-negara, yaitu Hizbullah di Libanon. Terus yang kedua, Houthi di Yaman. Terus yang ketiga, milisi di Irak. Terus yang keempat, Suriah ataupun kekuatan deterensi Iran. Itu kelompok yang siap jihad fi sabilillah di negara Iran, tapi yang non negara. Itu perlu kawan kami ketahui. Jadi fenomena itu dalam teorinya Immanuel Durkheim itu, ibaratkan dia menceritakan fenomena itu dari cikal bakalnya, kenapa ada perselisihan, kenapa Amerika ini ikut campur. Dia sengaja diciptakan Amerika, tapi
tidak mampu, udah menciptakan kelompok ekonomi segala macam, tapi tidak mampu memberikan solusi dan alternatif. Nah, itu kan apa namanya, imperialisme aja kan, kalau katanya Lenin, imperialisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mau menaklukkan terkait dengan Iran. Dia mengancam dengan kekuatan segala macam dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Tidak mampu juga ditaklukkan terkait dengan di Iran. Nah, hal yang paling bagus itu kita bahas adalah jikalau perang dunia ketiga itu akan apa namanya, akan tercipta, maka satu keyakinan saya adalah di Timur Tengah ataupun di secara global maupun secara lintas dunia, maka akan krisis. Kenapa? Jikalau Iran itu menutup Selat Hormuz akan ditutup, maka akan terjadi krisis global ataupun krisis secara dunia yang meluas. Itu kawan-kawan. Tetapi perlu kita ketahui bahwasannya kawan-kawan, ada negara juga bagian diplomat lah, ya kan? Contoh seperti yang ketakutan jikalau terjadi perang dunia ketiga, maka mereka akan ketakutan terkait dengan krisis global ataupun krisis dunia itu. Yang pertama, yang melakukan mediasinya ke Amerika Serikat itu Turki, Qatar, Oman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan mendorong dialog biar tidak meledak terkait dengan perang dunia ketiga. Jikalau akan terjadi perang dunia ketiga, ya kan, maka akan lumpuh total terkait dengan mereka melakukan suplai minyak dunia. Tapi yang paling penting dan paling urgensi adalah posisi kita negara Republik Indonesia ini dengan sistem politik bebas aktif, ya kan, tidak masuk di kelompok manapun, gerbong manapun. Nah, tetapi sikap negara Indonesia ini harus mampu bersikap membelah atau menjadi penengah antara pertikaian antara dua negara ini. Saya pikir status solusi, berikanlah solusi terhadap dua negara ini. Saya pikir begitu kehadiran Pak Prabowo dan beberapa forum-forum kemarin. Perlu juga Presiden Prabowo kita menyampaikan terkait dengan perihal itu. Sekian.